Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Birindra Sekarsari dengan NIM G1D1246060. Dari kelas 4B di sini, maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen data dengan dosen pengampu Bapak Hendra Dermawan, SKM MEP. Jadi di sini saya akan eh, menerangkan terkait langkah-langkah transformasi dataset yang satu dengan dataset yang lainnya. Oke, jadi yang pertama itu masuk ke SPSS-nya. Oke, di sini kita kita import data latihan 1A yang ini. Oke. Oke, setelah itu kita import lagi yang data latihan 1B ke dalam SPSS. Dan lalu yang data latihan 1C kita import juga. Nah, setelah itu kita bakal nge-merger, menggabungin data latihan 1A sama data latihan 1B. Ini kita buka yang data latihan 1A-nya, lalu kita klik data, lalu kita cari merge files, lalu kita klik yang add cases. Nah, setelah itu kita klik yang data latihan 1B, continue. Setelah itu, di sini ada terlihat di unpaired variables-nya nggak ada sama sekali, tapi di yang variables in new active dataset-nya ada nomor responden, umur, pendidikan, kerja, baby ibu, eksklusif, sama habis satu. Nah, pastiin yang ini tuh emang berada di variables in new active dataset. Nggak usah dimasukin ke unpaired variables. Jadi kalau udah seperti ini tampilannya langsung aja klik OK. Nah, yang ini kita save as data latihan 2A. Oke. 2A, lalu kita save. Oke, ini udah di save. Nah, selanjutnya yang ini tuh kita gabungin, kita merge sama data latihan 1C. Seperti tadi, kita klik data, kita merge files. Nah, cuman yang ini bukan add cases, tapi ini add variables. Kita klik. Setelah itu kita klik yang data latihan 1C, continue. Nah, pastiin yang ini itu one-to-one merge based on key values. Terus key variablesnya nomor responden, kita lihat juga variablesnya yang ini udah pas seperti ini, di included variable semuanya. Langsung aja kita klik Oke. Nah, yang ini kita save lagi sebagai data latihan. Bentar, kita save sebagai data latihan. Nah, oke, setelah itu kita masuk ke bagian record data. Ini tuh mengubah kategori. Yang diubah tuh umur sama pendidikan. Nah, caranya kita klik transform, lalu kita klik yang record into different variables. Kita klik, lalu di sini aku ubah display-nya. Nah, di sini masukin yang umur. Karena yang pertama kali mau aku ubah kategorinya yang umur. Masukin ke kotak numeric variabelnya. Nah, di output variabelnya itu buat namanya itu usia kategori usia K, dan labelnya itu kategori usia ibu. Nah, sudah seperti ini, kita klik change. Nah, nanti kan ini bakal bakal berubah ya, maksudnya ada tambahannya gitu. Lalu kita klik old and new values. Lalu setelah itu di sini karena umurnya itu kita mau ubah yang lebih dari 35 tahun sama kurang dari 35 tahun. Jadi yang pertama yang kurang dari 35 berarti kan tuh masuk ke yang old value-nya yang range lowest true value. Jadi di sini kurang dari 35, yang lebih dari 35 dulu, yang di highest. Nah, di sini kita ketik 35, dan di new value-nya kita kita ketik 1. Lalu klik add. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah itu yang kurang dari 35 tahun, kita klik yang range lowest true value, lalu ketik 34,
new value-nya 2, lalu add, lalu continue, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu jangan lupa ke variable view, lalu kita lihat di variabel usianya, ini kan desimalnya masih 2, nah ini kita ganti jadi 0. Lalu setelah itu, ini kan values-nya masih non ya, nah lalu ini kita masukin 1, itu berarti tua, labelnya tua, lalu yang kedua labelnya muda. Nah, lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, lalu kita transform lagi yang pendidikan. Yang ini kita record into different variables, yang pendidikan, masukin. Ini di sisa tadi bisa di reset, bisa enggak juga nggak apa-apa. Nah, untuk output variabelnya itu buat di sini didik underscore KAT, lalu labelnya itu um, pendidikan ibu yang sudah dikategorikan. Dikategorikan. Oke, lalu di sini klik change. Lalu di sini kita klik lagi old and new values-nya. Nah, di sini itu kan pendidikannya ada SD, SMP, SMA, sama perguruan tinggi. Nah, di sini kita umpamakan yang SD, SMP itu kan yang rendah. Terus yang SMA perguruan tinggi itu kan yang stratanya lebih tinggi. Berarti kan jadi langsung aja kita umpamakan SD itu 1, SMP itu 2. Dan sini kita klik range di bagian out value, range untuk SD-nya 1, true 2 untuk SMP. Nah, new value-nya itu 1. Lalu kita klik add, lalu setelah itu yang SMA sama perguruan tinggi kita umpamakan SMA itu 3 dan perguruan tinggi itu 4. Jadi sini SMA 3, perguruan tinggi 4, lalu new value-nya itu 2. Lalu kita klik add, lalu klik continue, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke variable view lagi, desimal dari yang variable didik KT itu kita kita nolkan, lalu yang values-nya itu masukin 1 berarti rendah pendidikannya tadi yang SD sama SMP. Nah, yang 2 itu kan berarti tinggi ya, berarti tinggi. Add, lalu klik OK. Nah, setelah ini udah selesai di bagian record data. Nah, selanjutnya ke bagian compute data. Nah, di bagian compute data ini, yang pertama, jadi kita nih mau ngubah si yang baby bayi ini kan baby bayi masih dalam bentuk gram ya. Misalnya 2.500 gram, 3.000 gram, 4.000 gram. Di sini kalau misalnya mau ngubah ke kilogram, langsung aja ke bagian transform, compute variable, klik, baru kita masukin di sini target variabelnya bb underscore kilogram, lalu masukin yang type and labelnya itu, masukin ini yang baby bayi, masukin. Nah, karena kita pengen dia diubah jadi kilogram, berarti kan harus dibagi 1.000 ya. Berarti di sini kita bagi 1.000, ini dia bagi 1.000, tuh 2, 3. Nah, setelah itu kita klik OK. Ini bakal keubah, ini udah di dalam bentuk kilogram, 2,5 kilogram, 3 kilogram itu. Lalu kita ke variable view, jangan lupa untuk masukin yang labelnya ini, kita ketik berat badan bayi dalam kilogram. Nah, untuk desimalnya tetap sih 2, mulai dari 2. Oke, setelah itu kita membuat nilai rata-rata HB Ibu 1 dan HB Ibu 2. Caranya itu kita ke transform lagi, lalu compute variable. Setelah itu target variabelnya kita kita ketik HB rata, HB underscore rata. Lalu di sini itu, berarti di sini ini kita hapus dulu, kita masukin HB Ibu 1, HB Ibu 1 ditambah HB Ibu 2 lalu dibagi 2. Berarti langsung aja tambah HB Ibu 2 dibagi 2 karena kan mau tahu rata-ratanya ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke variable view-nya lagi untuk masukin yang ini labelnya itu HB Ibu rata. Oke.
Setelah itu ini udah di bagian compute data udah selesai. Setelah itu ke mengkategorikan sikap. Nah, di mengkategorikan sikap ini mau ngitung total sikapnya. Kita masuk ke data view lagi. Aduh, salah. Masuk ke data view, lalu setelah itu kita compute variable di transform, compute variable. Kita masukin di sini total underscore sikap. Lalu setelah itu masukin si sikap 1, sikap 2, sikap 3, sikap 4 ke dalam numeric expression ini. Ini cuma ditambahin aja karena ini mau nyari totalnya kan. Nah, masukin sikap 1, lalu kita tambah, lalu di sini sikap 2, lalu tambah lagi, lalu sikap 3, tambah lagi, lalu sikap 4. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah seperti ini kita jangan lupa untuk ke sheet-nya variable view untuk mengganti, untuk memasukin yang si label ini. Kita masukin nilai total sikap ibu gitu kan. Dah, gitu doang. Maksudnya ada lagi. Nah, setelah itu kita mau nyari mediannya. Jadi di sini kita kalau misalkan mau nyari mediannya itu ke bagian analyze, lalu kita bagian ke descriptive statistik dan di bagian yang frequencies. Nah, di sini kita masukin yang ke dalam variablesnya ini. Oh, total sikap. Ada nggak tadi total sikap? Masukin, lalu kita klik bagian ini. Ini kan ada statistik, charts, format, style, bootstrap. Itu kita klik statistik, lalu di sini central tendensinya kita klik median, karena kan kita pengen tahu mediannya berapa, lalu continue. Lalu di sini kita klik OK. Nah, di sini udah ada nih mediannya 11 tertera di sini. Median dari si nilai total sikap ibu dari 11 di situ. Nah, oke. Selanjutnya kita kategorikan, kita transform lagi, klik transform, lalu kita klik kita klik record into different variables. Di sini kita masukin total sikap ke dalam numeric variable-nya, dan output variable-nya itu di sini kita ketik sikap, dan labelnya itu kita masukin kategori sikap ibu. Oke, di sini kita klik change. Udah keubah, kita klik OK. Oh ya, bagian yang umur pendidikan itu sebenarnya nggak masalah. Kalau tadi ini karena nggak aku riset, jadi dia masih tetap ada, cuman nggak apa-apa, nggak mengubah apapun. Lalu setelah itu kita klik Alt and New Values. Nah, di sini tertera sudah. Nah, jadi di sini di bagian range, lowest true value kita masukin angka 11, karena tadi kan mediannya 11. Nah, di sini kita ketik new value-nya 1. Lalu kita klik add, lalu kita klik lagi yang range value true highest. Di sini kita klik 12 karena tadi lebih dari 11 kan harusnya 12 ya. Mediannya 11 tadi, ya harusnya jadi 12. Lalu new value-nya 2, lalu kita klik add, lalu kita klik continue, and then kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, lagi variable view-nya, lalu kita ganti desimal sikapnya ini jadi 0. Setelah itu kita masukin values-nya untuk 1, ini berarti sikapnya negatif. Kita klik add, lalu di sini 2, sikap positif. Kita klik add, kita klik OK. Nah, setelah itu, bagian terakhir membuat variabel baru, yaitu if condition. Yang pertama, kita klik transform, lalu kita klik compute variable, lalu di sini target variabelnya kita tulis risk, lalu di sini kita masukin angka numeric expression-nya kita ketik angka 1. Nah, di sini nggak usah klik OK dulu, karena di sini harusnya klik if. Nah, di sini kita ubah dari include all cases jadi include if case satisfies conditions. Kita klik, lalu
kita masukin yang kita isi dulu kondisi umurnya. Jadi kita masukin umur di sini, lalu umurnya kurang dari 30 dan itu berarti kita pakai ini dan BB ibu BB ibu mana? Dan BB ibu kurang dari 50. Sorry, ini kayaknya lebih dari, oh ya ini lebih dari 30 ya. Oke, setelah itu kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik OK. Setelah itu di sini kita masuk ke variable view lagi. Nah, di sini kita buat labelnya itu, sorry, ini jangan lupa listnya ganti jadi 0 dan labelnya kita masukin kategori risiko ibu. Lalu isi values-nya, satu itu untuk risiko tinggi, oke, add. Yang kedua, labelnya risiko rendah. Oke, sudah sampai sini. Tinggal nanti datasetnya ini kita um, save sebagai data latihan final gitu. Ini udah selesai. Langsung saja. Ini langsung saja kita save as sebagai data latihan final. Nah, kita save. Oke. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.